Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum percobaan pada pemantulan cahaya. Jadi tujuannya dilakukan percobaan ini adalah menjelaskan sifat-sifat cahaya, sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, atau menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung dan fokus lensa cermin cembung. Nah, di sini juga sudah ada beberapa bahannya yang sudah disiapkan. Nah, ada cermin datar, cermin cembung di sisi belakang sendok, cermin cekung di sisi depan sendok. Kita mulai dengan sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Nah, pada cermin datar ini sifat bayangannya sama persis dengan benda, jarak bayangan dan jarak benda ke cermin. Jarak bayangan dan benda ke cermin ini sama. Ini ada penggaris juga untuk mengukur. Lalu terbaliknya antara kanan dan kiri. Nah, jika cahaya datang, ini hukum pemantulannya adalah sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi cermin tidak mengubah arah atau berkas bayangan secara menyebar atau memusat. Jadi sama. Beda dengan cermin cembung dan cekung, jadi cermin datar ini sama dengan aslinya jika jarak bayangnya sama dengan jarak benda ke cermin, ya. Bedanya hanya di terbalik antara kanan dan kirinya. Jadi seperti itu. Lalu kita ke cermin cekung. Sifat bayangan pada cermin cekung ini, jika bayangan benda jauh, bendanya jauh, maka nyata ini terlihat terbalik. Nah, terlihat terbalik karena ini cahaya lilinnya ada di bawah, lalu nampaknya ada di atas, teman-teman. Jika jauh, nyata terbalik lebih kecil dari bendanya kalau jauh. Tapi kalau mendekat, ini semakin besar, maka di pusat lengkungannya ini nyata terbalik dan sama besar. Ini contoh penggunaan cermin cekung adalah contoh cermin pada penggunaan cermin teleskop. Cermin ini kalau ada datang cahaya memusatkan cahaya. Jika cahaya datang sejajar dengan sumbu utama, ia akan dipantulkan dan mengumpul di titik fokus. Tapi jika benda diletakkan di fokus cahaya dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, maka jika benda diletakkan di fokus, maka cahaya akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Namun jika cahaya datang melalui fokus, maka dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi bedanya dengan cermin datar tadi, kalau cermin datar tadi itu tidak terbalik dan tidak mengecil atau membesar, sama antara jarak bayang dan jarak benda. Kalau cermin cekung ini nyata terbalik dan kalau semakin jauh diperkecil, semakin dekat ini semakin besar. Seperti itu. Lalu kita amati dengan cermin cekung di belakangnya ini. Nah, kalau cermin cekung ini tegak, jadi tidak terbalik. Maya atau tidak bisa ditangkap layar karena cembung seperti ini. Lebih kecil dari benda. Jadi semakin jauh benda, maka bayangan semakin kecil, mengecil, membesar. Dan jika mendekati titik fokus, maka semakin jauh benda, maka bayangan semakin kecil dan mendekati titik fokus. Maksudnya di sini. Ini contoh penggunaan cermin cembung ini digunakan di spion kendaraan mobil, motor. Cermin ini juga menyebarkan cahaya. Jadi cahayanya disebarkan.
Jika cahaya datang sejajar dengan sumber utama, maka dipantulkan dan menyebar seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Tidak bisa memusatkan cahaya dan tidak bisa memusatkan cahaya. Dapat dipahami ya? Sudah? Jadi seperti itu teman-teman, praktikum kita kali ini mengenai sifat cahaya. Setelah kita melakukan praktik ini, kita juga bisa mengetahui sifat cahaya, pemantulan cahaya, perbedaan antara sifat cahaya dan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, beserta penggunaannya pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk praktikum kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.